Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 Hasan dan Tasya akan mempresentasikan tentang materi wacana dan pragmatik. Berikut penjelasan dari kami, silakan disimak dan dipahami. Hubungan wacana dan pragmatik. Wacana pragmatik adalah masyarakat yang terikat oleh penulis pembaca, yakni dengan upaya wacana tulis. Lain halnya dengan masyarakat tutur, yakni speech community, yang terikat pembicara penyimak, yakni dengan pembaca wacana lisan di dalam sosiolinguistik. Baik masyarakat wacana dan masyarakat tutur memiliki media kelompok dan struktur yang berbeda, yaitu A. Masyarakat wacana memiliki media tulis, kelompok sosio-retorik, dan struktur sentripetal. Yang B. Masyarakat tutur memiliki media lisan, kelompok sosiolinguistik, dan struktur sentripetal. sarana bagi masyarakat wacana berfungsi sebagai pengawet, yakni tulisan yang dapat disimpan dan diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan sarana pada masyarakat tutur sulit diawetkan karena terikat ruang dan waktu, yakni berlaku pada saat tertentu saat ujaran terjadi. Pragmatik berhubungan dengan wacana melalui bahasa dan konteks. Dalam hal ini, terdapat 3 hal yang selalu berhubungan, yaitu sintaktik, semantik, dan pragmatik. Sintaktik adalah hubungan antar unsur. Semantik adalah makna yang meliputi makna leksikal dan makna gramatikal. Sedangkan pragmatik adalah yang berhubungan dengan hasil ujaran, baik pembicara pendengar maupun penulis pembaca. 1. Praduga pragmatik merupakan asumsi pembicara yang merupakan ekspresi yang disusun dan dapat diterima pendengarnya atau pembacanya tanpa tantangan atau penolakan. Praduga disebut juga sebagai salah satu jenis inferensi pragmatik. Lebih didasarkan pada struktur linguistik, kalimat-kalimat pada permukaan. Praduga pragmatik berbeda dengan praduga semantik. Dalam hubungan semantik sendiri disebut entailment, yakni penentu konsekuensi logis. Entailment atau penentu konsekuensi logis merupakan istilah yang diambil dari logika formal dan saat ini digunakan sebagai bagian dari studi semantik. Kebenaran kalimat kedua harus sejalan dengan kalimat pertama. Yang ketiga yaitu deixis. Fenomena deixis merupakan cara yang paling jelas untuk menggambarkan hubungan antara bahasa dan konteks di dalam struktur bahasa itu sendiri. Istilah deixis ini dipinjam dari bahasa Yunani untuk pertunjukan. Deixis dapat berupa lokasi atau tempat, identifikasi orang, objek, peristiwa, proses, atau kegiatan yang sedang dibicarakan atau diacu dalam hubungan dimensi ruang dan waktu pada saat dituturkan oleh pembicara atau lawan bicara. Upaya deixis. 1. Fenomena persona, nama diri atau demonstratif. 2. Kala atau tense. Nomor 3. Keaspekan atau ciri gramatikal waktu atau leksikal waktu. Yang keempat yaitu tindak ujar. Tindak ujar merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara pendengar atau penulis pembaca serta yang dibicarakan. Seorang kritikus sastra menggunakan teori tindak ujar untuk menjelaskan teks yang halus atau sulit atau untuk memahami alam genre atau jenis sastra. Para
antropolog akan berkepentingan dengan teori tindak ujar ini dalam mempertimbangkan teori tindak ujar dalam mempertimbangkan mantra magis dan ritual. Para filosof melihat juga adanya aplikasi potensial di antara berbagai hal. Status pernyataan etis, sedangkan linguis, yakni ahli bahasa, melihat gagasan teori tindak ujar sebagai teori yang dapat diterapkan pada berbagai masalah dalam kalimat, yakni sintaksis, semantik, pembelajar bahasa kedua, dan lainnya. Selanjutnya yaitu verba formatif. Ciri khusus yang mengandung verba formatif diantaranya yaitu 1. Menyatakan, 2. Bertanya, 3. Menyuruh, 4. Memohon, 5. Mengingatkan, 6. Bertaruh, dan yang ketujuh yaitu menganjurkan. Jenis tindak ujar langsung. Jenis tindak ujar langsung menunjukkan fungsinya dalam keadaan, yakni tindakan langsung dan literal. Penuturan sesuai kenyataan. Contoh, Rudi sulit bernapas. Jenis tindak ujar tidak langsung. Jenis tindak ujar tidak langsung dapat dinyatakan dengan upaya 1. Penuturan sesuai dengan kenyataan, tuturan situasional. Yang kedua, penggunaan verba formatif sebagai tindak ujar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada materi yang mungkin bisa belum dipahami, silakan bisa ditanyakan melalui grup WA mata kuliah analisis wacana. Dan sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.